Shalom saudaraku sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Renungan hari ini dalam Roma pasal 12 di ayat yang ke-11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam. Tema hari ini saya angkat, janganlah kendor. Saudara sekalian, melihat kondisi hari ini kita bisa mengalami keadaan-keadaan yang tidak stabil dalam rohani. Kondisi hari-hari ini saya melihat banyak di sekitar, banyak orang percaya yang mengalami kesusahan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Banyak yang mulai meragukan pertolongan Tuhan. Kalaupun tetap bertahan untuk percaya, banyak yang mengalami kondisi yang mungkin tidak dikatakan, tetapi stres begitu sangat kuat lihat di sekitar. Hal-hal semacam ini saudara bisa dipahami karena tidak mungkin tidak mudah seseorang itu bisa bersukacita dalam keadaan-keadaan. Sangat tidak mudah untuk seseorang bisa memuji menyembah Tuhan dalam kondisi yang tidak nyaman. Tetapi kita tidak bisa menolak bagaimana Allah merindukan kita harus tetap menjaga stabilitas rohani. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Allah menuntut kita untuk harus tetap percaya. Dan tidak sekedar itu, kita tidak boleh kendor keyakinan kita kepada Allah. Kita harus tetap bergerak apapun yang ada di sekitar kita. Kita harus terus menancap gas. Kita mau berkata, Tuhan, seperti apapun keadaan hidup ini, yang aku percaya bahwa Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberikan penghiburan, Tuhan tetap memberkati dalam kondisi apapun. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang percaya dan terus berharap. Jadi jangan kendor. Kerajinan kita harus tetap rajin berdoa, rajin mencari Tuhan, rajin melayani. Kita harus, bahkan roh kita harus semakin menyala-nyala melakukan. Memang ada saatnya kita mengalami kondisi yang tidak stabil, tapi harus kita mampu menjaga keseimbangan. Karena sebagaimanapun yang kita percaya bahwa Allah tidak meninggalkan kita, Allah tidak akan pernah membiarkan. Dia akan selalu menyertai. Jangan kasih kendor. Maka rahasia yang paling utama dalam kita menjaga stabilitas rohani kita, supaya kita tidak kendor melayani pekerjaan Tuhan, yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara punya pengharapan seperti apa sih? Kalau kita masih memiliki pengharapan bahwa kita bisa masih punya peluang untuk diberkati secara jasmani, ya puji Tuhan. Kalau kita merasa pengharapan kita masih ada kesempatan untuk bisa menikmati hidup, untuk bisa menyukakan keluarga, menyukakan suami, istri, anak, dan lain sebagainya, ya silakan. Tetapi yang saya tahu dan saya yakini begini, bahwa pengharapan yang membuat kita bersukacita adalah Allah itu selalu menyertai. Pengharapan yang membuat kita bersukacita adalah kita tahu bahwa dalam segala langkah kehidupan Allah menyertai. Dan kalau Allah menyertai dalam suka duka kita, dalam pahit manis hidup kita akan bergembira, kita akan menikmati pertolongannya yang sempurna. Kita akan melihat bagaimana mujizat Allah senantiasa diberlakukan. Lebih daripada itu, kita dibawa kepada tuntunan kesempurnaan mengenal Dia dengan benar. Jadi kita harus menjaga supaya hidup atau pelayanan kita tidak kendor, maka kita harus bersukacita dalam pengharapan. Kita tahu pengharapan kita adalah pengharapan yang kekal, di mana Allah menyertai hidup kita sampai selama-lamanya.
Selanjutnya kita harus sabar. Jadi selain kita memiliki pengharapan, kita harus sabar dalam segala kesesakan. Sabar, saudara. Tidak boleh tidak sabar. Harus sabar. Karena orang yang sabar akan tetap melihat karya Tuhan yang luar biasa. Kita harus sabar. Bukan berarti kita tidak mengalami ketidakenakan. Kita bisa saja mengeluh, bisa saja dalam hati. Kita merasa Tuhan sampai kapan penderitaan ini. Kita bisa saja bertanya kepada Tuhan, sampai kapan penderitaan bukan semakin baik, tapi kenapa ini sepertinya semakin berat? Kita bisa bertanya demikian, tetapi bukan berarti kita menolak untuk percaya. Tetapi bukan berarti tiba-tiba kita meninggalkan Tuhan. Bukan berarti tiba-tiba kita harus merasa tersakiti dengan semua yang kita alami. Justru kita harus bersabar. Karena kita tahu Tuhan tahu cara yang tepat melepaskan kita dari kesesakan. Tuhan tahu cara yang tepat membuat kita melihat kemuliaan yang luar biasa di depan. Yang ada yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Maka harus sabar dalam segala kesesakan. Selanjutnya yang terakhir, tetaplah bertekun dalam Tuhan. Saudaraku, kunci yang paling penting. Seperti apapun, gejolak dalam hati kita untuk kita tiba-tiba sudah mulai hilang semangat, mulai pudar nyala kita karena kondisi, keadaan, situasi, maka saya sarankan saudara dan saya harus tetap. Karena dengan demikian kita akan merasakan senantiasa hidup kita, rohani kita itu terus di-charge, terus diberikan kekuatan, terus diberikan saluran-saluran yang membuat kita bisa merasakan lawatan Tuhan harga besar. Kita harus tetap terus bertekun dalam doa. Saudaraku, kenapa ini harus kita lakukan? Kenapa saudara harus bersukacita? Kenapa saudara harus bersabar? Kenapa saudara harus terus berdoa? Karena kita tahu iblis itu begitu kuat menyeret kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Iblis begitu kuat menarik orang-orang percaya untuk tidak lagi mencari Tuhan. Karena keadaan di sekitar. Karena kondisi-kondisi yang membuat kita merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Iblis terlalu kuat sudah. Maka kita penting tetap menjaga stabilitas. Kita harus mampu melihat bahwa pertolongan Tuhan itu sempurna. Kita harus mampu melihat bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dapat memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Dan kemenangan itu membawa kita kepada kemenangan. Jangan pernah ragu pertolongan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai. Bahkan manusia bisa menghina, mengejek. Allah kita setia terhadap janji. Jangan pernah ragukan Tuhan. Kalau seandainya Sadrak, Mesad dan Abednego meragukan Tuhan, kemungkinan besar mereka tidak akan mengalami mujizat. Tapi karena mereka percaya bahwa Allah mereka adalah Allah yang setia, maka hari ini pun kita diajak untuk mempercayai Allah yang setia. Kalau seandainya Abraham tidak percaya bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang abadi, maka mungkin dia tidak akan melihat bagaimana pertolongannya ketika dia akan mempersembahkan Ishak. Dia melihat bagaimana domba itu telah Tuhan sediakan. Kalau seandainya Allah yang kita sembah tidak setia, semua cerita dalam Alkitab, nabi-nabi, rasul-rasul, maka semua itu akan hanya menjadi dongeng semata. Tetapi Allah kita terlalu setia, dan kesetiaannya tidak berhenti. Karena dia itu adalah kasih, dan dia itu adalah Allah yang adil. Kesetiaannya itu terlihat di sana. Maka kita wajib terus berpengharapan. Kita terus menjaga agar kita tetap tidak kendor melayani Tuhan, tidak kendor melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Lakukan yang terbaik dan lihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Percaya semua ada waktunya.
bagaimana Tuhan muliakan setiap anak-anak Tuhan yang mencari Dia dan berseru kepadanya. Orang-orang yang tetap berjuang untuk melakukan kehendak Allah, berjuang melayani pekerjaan Tuhan dengan setia tekun, maka dia akan melihat kasih Allah bekerja dalam hidup. Tinggal menunggu waktu. Semua ada waktu. Semua indah pada waktu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.